Selanjutnya tutorial bagaimana mengedit, menghapus, mengubah pembelajaran yang sudah kita buat, serta menyalin pembelajaran dari kelas yang sudah kita buat seperti ini ke kelas lain yang belum dibuat. Contoh ini IPA 4 ini masih kosong. Nah, nanti ini kita isi berdasarkan salinan dari IPA 3. Nah, sesaat setelah kita login biasanya akan tampil seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa melakukan perubahan, pengeditan, dan lain-lain. Untuk itu kita hidupkan mode ubah. Nah, hingga akan tampil menu-menu seperti ini. Misalnya kita ingin hapus, pasti menunya diubah. Hapus, sembunyikan, diduplikasi. Kemudian misalnya settingannya mau diubah, pengaturannya juga bisa. Contoh misalnya ujian atau tugas. Ini tanggal dan waktunya mau kita ubah. Perubahan ini sebelum ini ya, sebelum di jamnya, misalnya pelajarannya hari ini jangan kita ubah hari ini, tetapi harus kita ubah kemarin. Ya, ini tugas juga. Ini misalnya timingnya, ini tugasnya kan 1 hari. Kalau kita mau buat misalnya jadi setengah hari, tetap di tanggal 23 misalnya. Kemudian jamnya jam 12. Cuman dikhawatirkan misalnya siswa itu tidak ada di jam ini atau waktunya nggak ada, itu kan kasihan juga. Makanya ini saya contohkan dibuat 1 hari, tetapi pengerjaannya tetap 1 jam. Kemudian penilaiannya, ya, standar nilai lulusnya berapa? Misalnya 7. Percobaan menjawab. Nah, ini tidak terbatas, jadi siswa bisa ngulang-ulang berapa kali pun melakukan tugasnya. Untuk itu kita bisa batasi 1 atau 2. Misalnya 2 ini dianggap 1 percobaan, 2 yang sungguhan, atau bisa juga remedi. Ini 1 saja. Kalau kita misalnya lebih dari 1, di sini ada metode penilaian. Nah, nanti nilai yang diambil apa? Nilai tertinggi, nilai rata-rata, nilai dari ujian yang pertama, atau nilai dari yang terakhir. Ini kan 2 kali. Nah, nanti yang diambil itu yang tertinggi ujian ke-1 atau kedua, kemudian atau rata-rata dari kedua ujian, atau hanya nilai pertama atau nilai terakhir. Tuh. Ini misalnya nilai tertinggi. Nah, kalau sudah, simpan kembali ke kursus. Nah, seperti itu proses edit. Ini mingguannya juga bisa kita edit. Bisa edit. Nah, yang paling penting itu jangan lupa dicek kelasnya. Misalnya kita ngajar di kelas 10 IPA. Nah, kita lihat di IPA 1 misalnya, kelas kita itu ini aksesnya udah terbuka atau belum. Nah, kayak gini ini belum terbuka, ini belum terbuka, ini belum. Jadi nanti siswanya tidak bisa masuk ke kelas. Maka harus diaktifkan. Cara mengaktifkannya, kita masuk ke gigi roda yang ada di atas ini, kemudian lanjutkan, kemudian pengguna. Nah, metode pendaftaran. Nah, di sini, nah, ini pendaftaran mandiri. Itu kalau dia matanya ini masih seperti ini, itu berarti yang ini tadi. Nih, ini belum bisa mendaftar. Jadi kita harus aktifkan. Pendaftaran mandirinya harus kita aktifkan. Sehingga nanti menjadi seperti ini. Ini udah, ya kan? Nah, ini belum. Selanjutnya, bagaimana kita menyalin pembelajaran yang ada di kelas IPA 3 ke kelas lain yang seangkatan, kan otomatis itu pembelajarannya sama. Nah, di sini, dari sini
kita masuk ke menu gigi roda di atas, kemudian lanjutkan. Ini kemudian administrasi kursus. Nah, di sini ada menu import. Jadi posisi kita di kelas yang kosong ya, di kelas yang kosong. Nah, kita akan import dari kelas yang tadi sudah diisikan IPA 3. Kemudian klik lanjut. Nah, ini biarkan semuanya. Kemudian next. Nah, apa saja yang mau kita copy? Tuh, ini nggak usah dulu karena kan belum ada ininya, materinya. Besok kalau misalnya nambah kelas juga sama. Yang mau kita copy, kita checklist. Ini karena nggak perlu di copy karena isinya masih kosong. Nah, kita akan mengcopy ini. Kemudian kita next. Nah, ini udah di copy, ini tidak ikut di copy. Kemudian kita lanjut ke perform import. Nah, dia akan mengimport. Udah komplit. Kemudian lanjut. Nah, ini otomatis ikut. Nah, pengumumannya kan pengumuman aslinya tadi kan kosong. Ini kita hapus saja. Ini yang pengumuman hasil copy tadi. Jadi yang ini kita hapus. Nah, udah. Ini juga sama, isinya sama. Tuh. Ya kan? Nah, tinggal untuk absen itu dia settingan yang IPA 3 nggak semuanya masuk karena sessionnya nggak ikut ya. Sessionnya tetap harus kita set ulang karena kan ini untuk per minggu. Jadi tiap minggu kan beda kelas kan beda. Jadi di sini kita atur ulang, misalnya si IPA 3 kan tadi belajarnya hari Selasa. IPA 4 misalnya belajarnya hari Kamis. Ini repeat kita buat hari Kamis tiap 1 minggu. Di repeat sampai tanggal 12, kalau nggak salah kan terakhirnya tanggal 12 November, atau biar fix saja buat sampai tanggal 31. Kalau ini student record markingnya yes, kemudian automatically, nah ini aktif. Nah, ini absennya. Jadi kalau pas jam sesuai dengan jam kita ya kan. Nah, ini mulainya tanggal berapa, misalnya hari Selasa minggu keberapa kan bisa kita ubah juga. Nah, ini 24 jam 0000, atau mau dibuat sesuai dengan jam ngajar, misalnya jam ngajar saya jam 10.30 sampai jam 11.15. Tapi ini juga kasihan siswanya, nanti takutnya ada yang telat, bakalan telat dia kalau ngabsennya nggak pas. Ya, kita berbaik hati sajalah. Kita buat dari jam 7 atau waktu sekolah saja jam 7.00 sampai jam full day, misalnya jam 4. Seperti itu. Oh, ini tanggalnya enggak, ini ya, tanggal 24. Kayak yang di tutorial sebelumnya ini. Nah, ini ada yang masuk Selasa ya. Ini bisa kita hapus saja. Selasa kita select. Kamis, Selasa. Nah, ini nanti kita hapus. Oke.
lanjut. Nah ini jadi hanya hari Kamis. Nah, kita bandingkan dengan yang IPA 3. IPA 3 kan absennya hari Selasa. Yang IPA 4 absennya hari Kamis. Nah, jadi seperti itu. Intinya yang lainnya juga mengikuti. Misalnya tugasnya tadi kan pengenalan internet. Nah ini bisa juga kita copy sesuai dengan kelas-kelas yang kita ajar di angkatan yang sama. Nah misalnya kita buat dulu patokan kelas yang kita kerjakan tuh yang mana. Misalnya ini kan tadi IPA 3, bisa juga IPA 1. Jadi kita tambahkan untuk minggu depannya, ya kan, nanti di kelas lain tinggal ulangi lagi proses mengcopy. Jadi ini kita ulangi lagi proses copy. Ya, kalau misalnya mapel materinya ditambah, nah, tinggal pilih yang sudah kita isi di kelas mana, kita pilih dari kelas mana, dari IPA 3. Lanjut, next. Nah ini kan kita udah nih, ini nggak usah diaktifkan, dicek, uncheck, ya kan, di uncheck. Pengumuman otomatis tuh ikut nanti. Kemudian nah ini misalnya sudah ada isinya lagi. Nah itu yang ini yang kita cek, ya kan, kita cek, kita copy. Intinya yang mau kita copy kita checklist, yang nggak kita copy kita uncheck, baru kita lanjutkan ke step berikutnya. Jadi seperti itu. Untuk materi bagian ini cukup sekian.